Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan memberi makan silase atau mendekati sore ya, karena saya sudah baru pulang kuliah, langsung ke kandang. Saya mau mencoba silase yang saya bikin. Apakah domba saya suka atau palatabilitasnya bagus. Nah, silase yang saya buat itu tujuannya memperpanjang masa simpan dari hijauan pakan yang saya panen ya, tanpa ada tambahan probiotik atau bakteri-bakteri asam laktat. Nah, seperti apa sih tingkat kesukaan domba memakan silase hijauan yang berkualitas? Nah, silase yang berhasil dalam pembuatannya itu aromanya harum, tidak seperti aroma busuk ya, seperti fermentasi, hampir seperti fermentasi tapi lebih harum, lebih enak di ciumnya ya. Ini nih, tuh, liatin makannya sama bubuk-bubuknya tuh dimakan. Kalau bagusnya silase itu kalau dicoper, jadi pakan yang kita dapatkan itu batangnya tuh kita tetap manfaatkan. Tuh, anaknya juga tuh lahap banget, lahap banget, lahap banget ya anaknya tuh, lahap tuh. Wih, seru kan teman-teman? Liatin makannya, enak, enak, enak. Gimana teman-teman? Ayo, wis. Ini juga tuh. Jadi teman-teman, kalau memberi silase itu saya pas KKN itu banyak kasus domba mati karena silase atau fermentasi. Jadi untuk bikin silase itu, kalau pemberiannya coba biasakan diangin-angin dulu. Diangin-angin dulu, jangan dari gentongnya atau dari silonya, dari tempat silasenya itu langsung diberikan. Biasanya masih mengandung gas ya, maksudnya kan itu anaerob ya, kalau dibuka masih ada gasnya tuh biasanya. Coba angin-angin dulu 5 menit atau 30 menit lah. 5 menit nggak apa-apa sebenarnya, yang penting jangan langsung, pelan santai dulu gitu, biar gas-gas yang ada di pakannya itu, gentongnya itu kan nempel ya, biar nggak terlalu tinggi. Ditanya aman ya aman, buktinya kan sekarang teknologi silase terus berkembang ya. Yang itu tuh ke seret-seret terus. Nah, tuh liatin tuh makannya. Ih, gimana nggak seru nih kan liatnya. Semuanya dimakan tuh anak-anaknya. Wah, yo, seru tuh. Nah, kalau domba Garut asli itu lihat tuh tanduknya tuh, ini umur berapa minggu ini ya, tanduknya udah mentereng kan keluar tuh. Lihat tuh makannya, resep kan, resep kalau kata orang Cina tuh resep daharna, gawok gawok. Tuh liatin apa lagi ini tuh. Kalau yang ini saya pisahin jantannya, soalnya agresif ya, dia ngerusak kandang. Kalau lihat cewek agresif, nah lakuin lah cowok. Sifat animal welfare alamiah domba, bisa diam tuh. Lihat ceweknya tuh, ini cewek tuh langsung tuh ya. Jadi teman-teman, apa sih yang namakan tidak ngarit? Sebenarnya sih tetap ngarit ya, tetap ngarit. Sebenarnya itu tidak ada yang tidak ngarit, pasti ngarit. Cuman meminimalkan, mengefektifkan penggunaan SDM. Nah, bisa kita menggunakan silase ini. Jadi misalnya nih, saya punya lahan banyak, lahan itu kita semua babat dan kita masukkan tong silase atau silo ya. Jadi otomatis kita nggak tiap hari ngarit gitu, nggak tiap hari ngarit, nggak tiap hari pegawai kita ngarit lagi kan. Jadi efisiensi
penggunaan SDM, jadi bisa kerjakan yang lain seperti itu. Karena sifat alaminya ya di alamnya ruminansia ya makan rumput karena butuh serat itu. Terusnya apalagi ya yang mungkin bisa pakai complete fit, karena kalau pakai complete fit ya kita harus benar-benar hitung-hitungan kosnya, pengeluarannya kita harus benar-benar terperinci, karena kesalahan fatal, karena itu kan kita mengeluarkan modal yang besar ya kalau pakai complete fit itu. Memang kita mudah praktis, tapi kita harus benar-benar menghitung apakah pembelian complete yang kita gunakan itu sebanding dengan hasil yang kita dapatkan, terutama pada fattening. Tentu saja untuk fattening itu utamanya di pakan. Kalau breeding yang paling titik kritis, yang krusial itu di masa apa ya, masa birahi. Nah, masa birahi ya teman-teman. Jadi seumpamanya gini, untuk fase maaf bukan fase, untuk sistem pemeliharaan untuk tujuannya breeding, titik kritisnya itu masa birahi. Jadi ketika kita terlewat masa birahinya, kita akan rugi di pakan di situ. Kenapa? Karena tujuan kita menghasilkan anakan. Persentase terbesar, saya tidak mau ngomong 100%, karena walau alam apakah bisa jadi bisa tidak walaupun sedang keadaan birahi, cuman persentase terbesar saya omongkan ini ya, tidak 100%, tapi persentase terbesar breeding itu ketika domba birahi, ketika domba, kalau di Sunda apa ya, beger seperti itu. Aja dulu bentar ya. Oke, kita lanjutkan, sudah beres ajalnya. Tadi saya sampai mana ya lupa? Oh, sampai ini ya, titik kritis dari breeding. Jadi utamanya breeding itu birahinya. Ketika teman-teman terlewat masa birahinya, otomatis teman-teman akan rugi dari pakan. Itu sebenarnya titiknya. Karena tujuannya kita kembali ke tujuan awalnya apa? Memproduksi anak. Beda dengan fattening kan, daging. Kalau ini kan anak, kita untungnya itu dari anak. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin ketika domba birahi itu cepat-cepat dikawinkan lah. Intinya ketika terlihat ciri-ciri birahi ya bisa teman-teman carilah, gampang lah ciri-ciri birahi ya. Rupanya merah seperti itu kan. Biasanya ekornya gerak-gerak. Seperti itu teman-teman. Tuh. Apalagi ini. Mungkin ada yang mau tanyakan di kolom komentar aja, kita sharing-sharing, atau bisa mau main ke peternakan kecil saya pemula, bisa main ke sini. Saya juga masih meracik-racik formulasi ransum karena di saya agak susah untuk bahan pakannya. Nah, oh iya satu lagi nih. Sekarang kan karena banyak viral ya, harus pakai pakan ini, pakan ini, pakan ini, pakan itu. Nah, kalau kita tujuannya bisnis, kalau kita terpaku dengan satu bahan pakan, misalnya harus pakai polar, harus pakai bungkil kedelai, harus pakai rendeng kedelai, kangkung. Nah, itu harganya mahal teman-teman, itu harganya mahal. Coba teman-teman kalkulasiin sendirilah. Apakah mendingan kita beli konsentrat atau kita bikin satu sumber protein? Menurut saya mendingan beli konsentrat daripada teman-teman hanya mendapatkan satu sumber protein, sementara kebutuhan domba itu tidak hanya dari satu sumber protein. Misalnya rendeng kedelai proteinnya tinggi, teman-teman gak mungkin hanya terus memberi rendeng kedelai. Mendingan teman-teman beli konsentrat yang sudah terdiri dari campuran sumber-sumber protein, sumber energi, di situ ada karbohidrat. Nah, seperti itu pendapat saya teman-teman. Dibanding teman-teman beli mahal-mahal, saya pernah nanya kemarin 4.500 per kilo kangkung. Waduh, kangkung doang itu, dihitung-hitung nggak akan masuk. Kalau kita cuman beli segitu, beli untuk kangkung doang. Nah, intinya gini teman-teman, kita jangan terpaku dengan media sosial, jangan terpaku dengan katanya seperti ini, tapi kita harus menciptakan inovasi dan efisiensi. Nah,
efisiensi, efektivitas, dan edukasi kita di peternakan ini saya terapkan. Jadi ketika apa sih kita tiap sore tuh saya sering keliling, potensi apa yang ada di peternakan saya, di sekitar peternakan saya, di sekeliling kecamatan saya, apa sih yang bisa saya manfaatkan, seperti itu. Saya tidak mau terpaku dengan katanya harus pakai ini, harus pakai ini. Mungkin mereka enak, di daerah mereka mudah. Nah, coba di daerah kita akan untung atau tidak? Kita ngambil dari jauh, sementara mereka melimpah. Nah, maka dari itu mendingan setiap hari kalau lagi santai keliling pedesaan mana daerah kita, apa sih, kita analisis potensi apa aja yang kemungkinan bisa jadi cuan, bisa jadi pakan. Contoh daerah saya banyak kebun jagung. Nah, itu bisa kita manfaatkan, jadikan silase teman-teman, jadikan silase kebun jagung seperti itu, atau bekas-bekas pertanian, kayak bekas-bekas umbi-umbian. Nah, manfaatkan teman-teman, manfaatkan, jangan terpaku sama online, jangan saya janganlah menurut saya, karena tidak semuanya ada di posisi mereka yang enak. Kita tuh harus benar-benar memanfaatkan potensi alam daerah sekitar untuk menefisiensikan kos pakan kita. Karena teman-teman tahu ya semuanya, 70% sampai 80% itu kita dipakan untuk memenuhi produktivitasnya itu. Kebutuhan utama itu dari pakan. Seperti itu teman-teman. Oke, karena sudah terlalu panjang, nanti kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Kira-kira apa saja sih yang mau kita sharing lagi nih teman-teman, komentar aja di kolom komentar. Misalnya mau bertanya apa, mungkin saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung Anda.